Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my online class in English syntax. Now, I think we are in the end of the lesson in this semester. We will discuss about pre and post modification. And as usual, to help me to deliver my lesson to you, I will use two languages. The slide is written in English and my presentation is delivered using Indonesian. So, kita lihat di sini. Jadi, setelah kalian membahas tentang kelas-kelas kata, khususnya pada konten kelas kata konten ya, content word, yang mana sudah bahas tentang adjective, adverb, kemudian juga ada noun dan verb, juga ada function word yang kita pelajari yaitu preposition. Nah, sekarang kita akan bahas tentang modification. Jadi, selama ini ketika kita membahas sebuah kelas kata, kata itu tidak hanya terdiri dari satu kata saja. Ternyata noun itu bisa dalam bentuk lebih dari satu kata sehingga dia membentuk phrase. Kemudian verb juga ternyata muncul tidak hanya satu kata saja, tapi dia juga membentuk verb phrase. Adjective juga sama. Adverb bahkan preposition juga tidak muncul dengan satu kata, tapi muncul dengan a group of word membentuk sebuah phrase. Nah, di dalam phrase atau clause itu kita sebut adanya unsur modifikasi. Jadi kalau mau bicara tentang modifikasi, kita bisa menemukannya pada constituent phrase ataupun pada constituent clause. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa modification itu sejenis group of word that has two parts, yang mana satu berfungsi sebagai pengontrol, yang satu difungsikan sebagai yang dikontrol. Atau kita bisa katakan satu sentral, satu yang lainnya sebagai modifikasi. Oke, sebelumnya kita udah bahas itu, yaitu dia satunya dikenal sebagai head, satu lagi dikenal sebagai modifier. Jadi ketika kamu bertemu dengan istilah modification di dalam sintaks, berarti ada sesuatu yang dimodifikasi. Nah, apa nih yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi itu adalah head-nya. Sedangkan pemodifikasinya, mau dimodif pakai apa nih? Itu namanya modifier. Sama seperti kamu pergi ke bengkel, mobilnya dimodif dong. Yang dimodif siapa? Yang dimodif itu adalah mobilnya. Nah, itu kalau dalam bahasa itu adalah head-nya. Sedangkan mau dicat, mau di stiker, segala bentuk modifikasi, mau dikasih aksesoris, itu namanya modifier kalau dalam bahasa. So, when we talk about modification, it means that there is a group of word that has a function as a head and the other has a modifier. Dan itu biasanya kita temukan di dalam phrase atau clause. Nah, baik itu di phrase ataupun clause yang menjadi sentral atau yang dimodifikasi itu kita sebut sebagai head, sedangkan pemodifikasinya kita sebut sebagai modifier. Nah, ini dia. Ketika dia pre-modification, it means that the modification atau modifiernya itu muncul sebelum head, ya, before the head. Makanya dia pre. Kalau dia post, berarti dia sesudah head-nya dulu, baru dia modifikasinya yang muncul. Nah, dia bisa ditemukan di mana saja. Kita bisa menemukannya di dalam noun phrase, bisa verb phrase, bisa adjective phrase, bisa adverb phrase, prepositional phrase, ataupun relative clause. Itu bisa ditemukan. Kalau misalnya teman-teman mau lebih pastikan lagi, buka lagi perkuliahan minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya mengenai adverb phrase ataupun verb phrase. Coba perhatikan, kalau verb phrase, misalnya walk slowly, ada walk sebagai head, yaitu verbnya. Slowly itu muncul sesudah dari kata verb, ya kan, sesudah kata walk, itu adalah adverb. Maka di situ dia modifikasinya sesudah head, masuknya dia ke dalam post modification. Walk slowly, berarti itu adalah post modification, yang mana modifiernya sesudah head. Tapi kalau misalnya dia seperti apa ya, misalnya beautiful lady, kita membicarakan tentang lady, ladynya berarti sebagai head, modifiernya si lady ini apa? Beautiful. Maka beautiful itu muncul sebelum dari lady, maka dia disebut dengan pre-modification. Jadi modifikasi ini bisa teman-teman temukan di dalam noun phrase, verb phrase, bahkan semuanya sampai ke relative clause, ya. Nanti bisa diperhatikan lagi. Silahkan buka contoh exercise minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya, coba dicek. Ini masuknya ke dalam pre-modification atau post-modification. Nah, menariknya,
Kalau nanti kamu pelajari buku sinteks lebih lanjut, apalagi khususnya kalau mau lanjut sekolah di bidang linguistik ya, kemudian kalian melihat diagram pohon terus ada segitiganya. Nih, if you see triangle, itu berarti dia adalah sebuah konstituen yang sebenarnya masih bisa dipecah lagi, tapi dia tidak dipecah. Jadi saat itu dia tidak butuh untuk dianalisis lebih dalam, tapi dia sebagai satu kesatuan. Jadi kalau ketemu group of words, dia adalah satu kesatuan, tapi tidak akan diidentifikasi lebih detail, maka dia ditandai dengan segitiga. Oke? Itu yang artinya kalau kita mau menelusuri dia lebih detail lagi, masih bisa. Tapi untuk saat itu tidak dilakukan. Jadi kalau misalnya kamu bikin latihan, atau kamu lagi mau menganalisis, kamu tahu suatu sekumpulan kata-kata ini masih bisa lagi dijabarkan, tapi kamu tidak menjabarkannya, kamu memberikannya tanda segitiga. Oke? Tapi jangan sampai semua latihan yang saya berikan atau ketika saya berikan ujian lalu kamu memberikan semuanya tanda segitiga. Nggak boleh yang seperti itu. Ini pada case-case tertentu. Ini hanya untuk sekedar memahaminya aja. Kalau ketemu tanda segitiga ini maksudnya apa gitu. Ini maksudnya konstituen itu masih bisa dijabarkan lagi menjadi elemen yang lebih kecil, tapi tidak dilakukan untuk saat itu karena dia dianggap sebagai satu kesatuan. Itu biasanya kita akan temukan pada kasus relative close. Jadi kalau ada relative close itu adalah satu kesatuan, dia mirip sebagai satu klausa sendiri, walaupun dia berada di dalam bagian suatu unsur. Nah, makanya dia ditandai segitiga. Jadi yang sering sekali mendapatkan segitiga ini adalah si relative close. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Kali ini, pada pertemuan ini, saya akan mengambil contoh modification ini pada noun phrase saja. Tapi ini bisa berlaku kok pada yang lainnya. Jadi teman-teman bisa lihat apakah di verb phrase itu ditemukan pre-modification dan post-modification atau hanya salah satu. Begitu juga dengan adjective dan lain-lainnya. Tapi untuk slide kali ini atau meeting kali ini kita hanya focus on noun phrase. Oke, ternyata dalam noun phrase ada dua proses modifikasi. Ada pre-modification, ada post-modification. Jadi ternyata noun phrase itu bisa kedua-duanya. In English, okay? In English, noun phrase can be created by post-modification and noun modification. Bagaimana dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia punya karakter tersendiri lagi. Dalam bahasa Indonesia kita bilangnya bagaimana? Mungkinkah dalam bahasa Indonesia noun phrase-nya atau frasa nominanya itu berbentuk pre-modification dan post-modification atau hanya salah satu saja? Coba deh teman-teman cek bahasa Indonesia, kumpulkan serangkaian frasa nomina dalam bahasa Indonesia, coba periksa apakah pre-modification ada dalam bahasa Indonesia atau hanya post-modification saja. Coba diperiksa ya. Itu silahkan homework sendiri, yang kepo aja. Kalau yang nggak kepo sayang banget gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pre-modification in noun phrase. Jadi di sini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pre-modification in noun phrase berarti modifikasinya atau modifiernya berada lebih awal. It means that it occurs before the head, ya. Dia munculnya sebelum head-nya. Nah, seperti apa contohnya? Teman-teman bisa menemukan pre-modification ini pada noun phrase yang mana modifiernya berupa determiner. Karena determiner itu selalu muncul sebelum noun. The lady, the young man, the beautiful girl. Maka determiner itu sebelum had, maka dia masuk ke dalam pre-modifier. Jadi modifier yang muncul sebelum. Atau bisa juga dengan genitive, possessive. Ingat kan possessive yang pakai apostrof? Effie's book, kita bicara tentang buku, tapi bukunya siapa? Bukunya Effie. Maka Effie itu adalah berada di awal, di sebelum had, maka dia masuk ke dalam pre-modification. Selain possessive juga bisa adjective phrase. The young man, young itu adalah adjective dari man dan dia muncul sebelum kata man, maka dia termasuk pre-modifier. Oke, atau bahkan noun sendiri bisa muncul ke dalam modifier itu. Jadi modifiernya berupa noun. English syntax yang kita bahas di sini adalah syntax. Tapi syntax yang siapa? Syntax yang bagaimana? Syntaxnya bahasa Inggris. Maka English itu adalah modifier dalam bentuk noun dan dia muncul di sebelum had syntax, maka dia masuk ke dalam pre
pre-modifier. Jadi pre-modifier itu sangat banyak bentuknya. Bisa determiner, bisa possessive, bisa adjective phrase, bisa noun, dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya ada the fat brown dog chased the girl. Di sini yang menjadi head adalah dog. Kemudian yang muncul di sebelumnya adalah adjective phrase, ada fat, brown, juga ada determiner. Ini namanya pre-modifier, yaitu modifier yang muncul sebelum head. Maka dia dikatakan pre-modification. Begitu juga dengan contoh yang kedua, this boy's clothes. Di sini clothes yang menjadi headnya, the boys atau these boys ini adalah modifiernya. I hope that you can understand about the pre-modification and noun phrase. Oke, sekarang kita pindah. Kita move. Oh, masih ada lagi contoh ternyata. Ini dia contoh yang lain. Ini diagram pohonnya. Diagram pohon mengenai noun phrase yang pre-modification. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Sentence-nya adalah I bought a new computer game. Di sini noun phrase-nya adalah computer game, a new computer game. A new computer game. Yang menjadi head-nya adalah game-nya. Ternyata game itu dimodifikasi oleh computer. Computer itu adalah modifier dalam bentuk noun, ya kan? Karena computer itu adalah noun, bukan adjective, bukan yang lainnya. Tapi dia di sini berfungsi sebagai modifier. Jadi modifiernya bisa diisi oleh noun. Kemudian komputer yang bagaimana? New, ini adjective. Maka modifier berikutnya adalah adjective. Berapa buah? 1. Maka di sini ada determiner. Ini semua adalah serangkaian pre-modifier. Dan ini adalah diagram pohonnya. VP-nya dibagi 2, yaitu V-group, kemudian NP. Kita sudah pakai istilah V-group ya, karena teman-teman sudah bahas tentang group of verb atau verb group. Nah, di sini yang I both itu adalah bentuk kata kerja yang butuh objek. Di sini ada a new computer game. Maka dia menjadi kata kerja transitif, ada V-trans. Oke, langsung turunkan dalam bentuk both. Lihat di sini, perhatikan, dia both itu adalah bentuk kata kerja kedua. Maka di sini pasti membawa tenses, yaitu auxiliary-nya turun menjadi tenses. Tensesnya adalah bentuk past karena verbnya adalah verb kedua. Sedangkan NP yang mengisi subjek, karena kita juga sudah bahas tentang kelas kata noun, maka NP-nya langsung turun dalam bentuk pronoun, yaitu I. Oke? Ini NP-nya, yaitu objeknya tadi. Karena dia transitif, berarti dia butuh objek. NP-nya dibagi 2, determiner dengan NP. Dibuang dulu determinernya. NP-nya dibagi lagi, adjektif P dengan NP. New-nya dibuang, tinggal NP. NP-nya dibagi lagi N dengan N, yaitu computer dan game. Oke? Ini bentuk diagram pohonnya. I hope you can read this well, karena mungkin tulisannya agak sedikit kecil, tapi nanti mungkin videonya bisa di post dulu untuk baca ini lebih bisa lebih hati-hati lagi membacanya. Oke. Oh, tidak bagus ya kalau di bold. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau formulanya pre-modification berarti modifiernya muncul sebelum had, maka yang bisa mengisinya adalah determiner, adjective phrase, dan possessive, dan lain-lainnya mungkin masih bisa, tapi untuk saat ini yang bisa saya kalkulasikan baru yang ini, atau yang saya bisa formulasikan. Tapi nanti teman-teman bisa lakukan analisis lebih lanjut. Mungkin dalam bahasa informal kamu bisa menemukan pre-modification yang lain, ya. Tidak tertutup kemungkinan if you conduct a research. Okay, now kita lihat yang post modification. Ternyata noun phrase itu dalam bahasa Inggris bisa dibentuk dengan post modification. It means that the modifier occur post, ya. Modifiernya muncul setelah dari had. Apa sih yang bisa mengisinya? Ada 2 in English. Di sini menurut Linda Thomas, yang bisa mengisi modifier sesudah had adalah prepositional phrase dan relative clause. PP dan S2. Kenapa S2? Karena relative clause ini adalah klausa yang kalau kita lihat dia ketika berdiri sendiri, dia udah mirip dengan klausa atau sentence, tapi dia masuk di dalam noun phrase. Nah, makanya kita katakan dia S2 atau anak kalimat ibaratnya ya. Oke, jadi mereka berdua lah yang bisa muncul sebagai post modification dalam noun phrase. Kita ambil dulu yang pertama, prepositional phrase atau PP. Di sini PP berfungsi sebagai post modifier. Contohnya the cat with 3 legs. Cat with 3 legs. Di sini yang dibahas adalah kucing.
kucing yang bagaimana? The cat. Ya, the cat-nya saja, kalau kalian fokus pada kata the cat saja, itu sudah noun phrase. Noun phrase-nya yang bagaimana? Pre-modifier, karena sudah ada determiner sebelumnya. Tapi kita fokus pada yang di depannya. The cat with 3 legs. Masih bahas tentang kucing, tapi kucing yang bagaimana? Kucing yang kakinya cuma 3, with 3 legs. PP yang muncul di sesudah cat ini disebut dengan post modifier. The dog chased the cat with 3 legs. Oke, ini yang namanya post modifier. Bisa teman-teman ganti nanti. The young lady with red skirt. Atau the handsome boy with black hat. Atau the poor man with blue jacket. Jadi macam-macam. Kalau kamu belajar writing to communicate, kalian kan belajar tuh merangkum, mengembangkan noun phrase yang kreatif, yang kompleks, yang penuh dengan deskripsi. Nah, salah satu bentuk pre dan post modification ini kalau teman-teman kembangkan, kamu bisa melatih gaya kepenulisan kamu juga, menjadikan kamu lebih deskriptif orangnya. Jadi kita nggak bicara there is a cat, nggak hanya a cat saja, tapi a cat yang bagaimana. Kamu bisa jelaskan a cat itu baik dengan pre-modifier maupun post-modifier. Jadi ini adalah salah satu cara pengembangan dalam kemahiran berbahasa Inggris juga. Nah, di sini kita membuktikannya PP ini merupakan post-modification adalah dengan cara kalau the whole phrase, ya, the cat with 3 legs itu bisa disubstitute atau di-replace dengan it, maka dia adalah bagian dari noun phrase, ya. Jadi kalau misalnya with 3 legs ini bisa digabung dengan the cat, kemudian diganti whole lot semuanya menjadi it, maka dia adalah post modification. Ya. Jadi itu pembuktiannya. Ini bentuk diagram pohonnya. Ya, di sini ada sentence the dog chased the cat with the 3 legs. NP-nya adalah the dog, maka dibagi 2. Sedangkan VP-nya yang mengisi verb group-nya adalah transitive karena chase. Kemudian auxiliary-nya adalah past karena dia ada ed, ya. Sedangkan NP-nya adalah objeknya, direct objeknya. Direct objeknya di sini yang menjadi head-nya itu adalah the cat. The cat-nya dengan post modifier-nya adalah PP. Nah, PP-nya nanti turun, P-nya dibuang dulu with, nanti NP-nya dibagi lagi. 3 legs. Di sini maksudnya adjektif, ya. Jadi ada yang melambangkan adjektif itu dengan ADJ, ada yang mensimbolkannya dengan A saja. Oke, itu tentang post modification. Nah, teman-teman yang perlu catat di sini adalah itu tadi, prepositional phrase itu sometimes bentuknya mirip dengan PP, tapi ternyata dia bukanlah post modification. Jadi kalau misalnya ketemu PP sesudah noun phrase, kadang-kadang dia bukanlah post modification, dia bukanlah bagian dari NP itu. Cara membuktikannya gimana? Kalau keseluruhannya bisa diganti dengan it, maka dia adalah post modification. Tapi kalau ternyata tidak, berarti kamu jangan paksakan dia sebagai post modification. Berarti dia hanya sebagai adverbial, dia adalah keterangan. Berarti PP yang berfungsi sebagai adverbial atau keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lainnya. Ya, misalnya kita ambil kalimat yang tadi nih. Ada contoh yang tadi, ya. The dog chased the cat in the morning. The cat in the morning. In the morning adalah PP. Tapi apakah bisa the cat in the morning itu digabung menjadi it? Kan tidak bisa. Berarti in the morning bukanlah post modification. In the morning itu adalah adverbial sendiri, ya. Jadi di situ notice-nya harus hati-hati mengenai PP yang muncul di sesudah noun phrase. Kadang-kadang dia bukanlah bagian post modifier, dia bukan bagian dari noun phrase. Kenapa? Karena dia tidak bisa diganti keseluruhannya dengan it. Oke? Ini dia. Ini contohnya yang lain. Ada the dog chased the cat up the tree. Ini up the tree juga PP, oke? Dan muncul sesudah cat. Apakah ini sebagai post modification? Apakah mereka semuanya adalah noun phrase? Buktikan dulu. Bisa nggak the cat ditambah up the tree menjadi it? Nggak bisa. Up the tree itu menunjukkan lokasi.
maka dia bukanlah post modification, ya. Dia bukanlah sebagai modifier atau post modifier di sana. Dia hanya sebagai adverbial. Oke, jadi catatannya di sana ya. Semoga teman-teman tidak rancu di bagian ini. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kalau tadi sudah post modification menggunakan PP, sekarang kita ambil post modification yang menggunakan relative clause. Ya, relative clause itu disimbolkan dengan S2. Tadi seperti saya jelaskan di awal, because sometimes atau almost dia mirip dengan sentence atau clause. Makanya karena dia mirip, kalau clause utama itu S1, tapi kalau dia relative clause kita tandai dia S2. Kalau ada lagi relative clause di dalam relative clause bagaimana? Berarti dia S3. Selanjutnya terus ke bawah, tapi dia tidak akan bisa menjadi S1 karena S1 itu adalah yang induk kalimatnya sekali, yang paling atas. Nah, bagaimana contoh dari relative clause? Ini dia. Kalau kamu ketemu dengan satu sentence, satu clause, the cat loves dog. Kemudian catnya dikembangkan. Cat yang bagaimana sih yang sayang sama anjing ini? Yang which is laying on the mat. Ya, dia lagi berbaring, which is laying on the mat. Dia di sini merupakan S2, ya. Kenapa? Nih, coba lihat di sini. Udah lengkap dia sebenarnya kalau dia berdiri sendiri. Dia udah lengkap menjadi sebuah sentence atau clause. Kenapa? Dia ada subject, ada predikat, ada adverbial. Atau kalau kita lihat dari konstituennya sendiri, ada pro, ada verb, kemudian ada on the mat itu sebagai PP, ya, ada preposition, article, the noun, kemudian tensesnya adalah present di sini, sedangkan waktunya, aspeknya adalah progresif karena ada ing. Dia udah lengkap untuk menjadi sebuah sentence. Tapi dia di sini berfungsi untuk menjelaskan the cat. Makanya dia dikatakan sebagai relative. Clause yang berfungsi sebagai relative, clause yang menghubungkan atau sebagai konektor atau sebagai modifier. Oke, jadi ini adalah S2 dan ini adalah relative clause dan ini merupakan bagian dari post modification. Nah, bagaimana kita membuktikan dia sebagai post modification? Yaitu sama seperti yang tadi. Ketika noun dengan its relative clause itu bisa secara keseluruhan diganti menjadi it, maka dia dikatakan sebagai post modification atau post modifier, yang mana modifiernya muncul sesudah had. Oke, dia bisa diganti dengan it. Seperti ini kita ganti the cat which is lying on the mat loves dog, kita ganti it loves dog. Tidak merubah makna. Maka dia fix lah sebagai bagian dari noun phrase. Ini kalau mau lihat diagram pohonnya seperti ini. Kalau kita mau jabarkan satu-satu, S1-nya dibagi 2, NP dengan VP. Kemudian NP-nya adalah kita concern pada cat ya. NP-nya itu cat, tapi cat-nya karena panjang, maka kita bagi dulu. Cat-nya, NP-nya dibagi 2, determiner dengan noun. Determinernya keluar dulu, the. Kemudian noun-nya yaitu cat dan seterusnya. Noun-nya inilah yang terdiri dari, atau noun phrase ya, NP-nya itu terdiri dari N dan S2. N-nya kita turunkan menjadi cat. Sedangkan S2-nya kita bagi lagi NP dengan VP karena dia sentence atau clause ya. S2 itu cara membaginya juga sama seperti kamu membagi S1, yaitu terbagi dari 2, subject dan predikat. Berarti NP dan VP lagi. Tapi NP dan VP-nya tidak perlu diberi label NP2, VP2, itu tidak perlu, oke? Tidak perlu diberi label seperti itu. NP-nya yang mana? NP-nya adalah pro, yaitu pronoun which. Masih ingat? Silakan lagi buka materi tentang pronoun, apa saja contoh-contoh pronoun. Tidak harus selalu subject pronoun, tapi bisa juga yang lainnya, yaitu which di sini adalah pro. Verbnya yang mana? Sisanya. Verbnya terbagi 2, verb group. Verb groupnya yang mana? Lying, diturunkan dulu verb. Kemudian auxiliary-nya terdiri dari 2 ya. Ada aspek, aspeknya yaitu is, progresif. Kemudian ada tense di sini karena tidak ada modal, berarti dia membawa tense. Tense-nya karena ini adalah is, itu untuk verb 1 kan, berarti dia tense-nya present. Sedangkan verb group-nya itu atau verb-nya didampingi dengan on the mat, itu adalah PP. PP-nya dibagi 2 yaitu on. Kemudian sisanya NP yaitu the mat. NP-nya dibagi 2 lagi, determiner dan man. Itu adalah segala
konstituen pembentuk noun phrase pada sentence 1 atau clause 1. Cukup kompleks kan kalau ingin dijabarkan semuanya sampai akhir, tapi memang seperti ini caranya. Sisanya VP pada S1, VP-nya yaitu verb group-nya adalah transitive karena loves-nya adalah loves dog, ada direct object di sana, makanya dia transitive. Transitifnya dibagi dua, auxiliary dengan verbnya langsung turun loves, sedangkan auxiliary-nya adalah tenses karena tidak ada unsur-unsur yang lain ya, tidak ada aspek di sana, dan verbnya adalah verb 1 loves ditandai dengan s, maka tensesnya adalah present. NP-nya transitive, direct object-nya and yaitu dogs. Nah, ini adalah keseluruhan bentuk diagram pohon pada S1. Dan di dalam S1 ini kenapa kompleks? Karena di dalam S1 ada S2, dan S2-nya memang dijabarkan sampai ke elemen terkecil. Nah, bagaimana kalau kita nggak mau menjabarkan si S2-nya? Boleh, kenapa? Nah, ingat dulu. Tadi kan di awal saya sudah katakan, ketika kamu bertemu dengan lambang segitiga, it means that this construction can be separated into the smaller things, masih bisa lagi dipecah menjadi elemen yang lebih kecil, tapi tidak dilakukan dengan asumsi saat itu mungkin si pembuatnya sudah paham, atau memang ditugaskan tidak perlu menjabarkannya sampai ke bagian paling kecil, misalnya seperti itu ya. Atau saya kasih tugas, kamu tolong jabarkan ini diagram pohonnya, tapi tidak perlu dijabarkan untuk relative clause-nya tidak perlu dijabarkan. Nah, kamu gunakan segitiga. Kecuali kalau kamu disuruh untuk menjabarkannya semuanya sampai ke elemen paling kecil, berarti tidak bisa menggunakan notasi segitiga. Nah, kalau mau menggunakan notasi segitiga gimana? Jadinya sederhana. Nah, kalian concernnya pada S1 aja. S1-nya dibagi dua, NP dengan VP. Kemudian VP-nya dijabarkan. Sedangkan si NP-nya yaitu dibagi dua, determiner dengan NP. NP-nya itu dibagi dua lagi, and the cat dengan S2. Dan S2-nya tidak perlu dijabarkan, cukup diberikan tanda segitiga, which is lying on the mat. Can you see this picture well? I hope you can see this picture, and I hope that you can understand what I am talking to you. Okay. Jadi kalau kita akan formulasikan adalah NP itu bisa dibentuk oleh post modification yang berupa NP plus PP, prepositional phrase, yang mana prepositional phrase itu terdiri dari P dengan NP, atau yang kedua NP dibentuk NP plus S2 atau relative clause. Relative clause itu bisa macam-macam, bisa which, that, whose, whom, where, when, dan sebagainya. Bentuk relatif itu bisa mendampingi, maka saya tidak jabarkan karena banyak opsi kalau pengen dijabarkan, tapi intinya cuma dua itu, NP-nya dibentuk oleh PP atau NP-nya dibentuk oleh relative clause. Untuk saat ini seperti itu. Nah, bisa nggak sih dikombinasikan pre-modification dan post-modification dalam bahasa Inggris, khususnya pada noun phrase? Bisa banget. Contoh-contoh yang sudah kita gunakan dari tadi itu sebenarnya sudah ada elemen pre-modification-nya dan post-modification-nya. Contohnya aja ini. Kita ambil kayak yang tadi ya, the cat which is lying on the mat loves dog. Ini sudah ada pre-modification-nya. Pre-modification-nya the cat. Sedangkan cat which is lying on the mat itu adalah post-modification. Jadi bisa aja kalau dalam bahasa Inggris ya. Contoh yang lain. Di sini ada the cute cat with the long tail. Nah, the cute cat-nya ini adalah pre-modifier-nya, sedangkan with the long tail adalah post-modifier-nya. Begitu juga dengan contoh berikutnya, the most beautiful cat which is laying on the mat. The most beautiful cat ini adalah pre-modifier, berarti dia the most beautiful cat itu adalah pre-modification, sedangkan which is laying on the mat itu adalah post-modifier, berarti cat which is laying on the mat itu adalah post-modification. Berarti noun phrase ini adalah kombinasi antara pre and post modification. Okay, I hope that you can understand our lesson this week. Karena ini sudah mulai di akhir pertemuan juga, selalu ada exercise untuk kamu, oleh-oleh, silahkan dipelajari di rumah. Ini ada 10 sentence, teman-teman cari dulu. Tugasnya adalah identify types of modifier. Apakah dia pre-modifier atau post-modifier? Kalau dia pre-modifier, modifiernya apa? Apakah determiner saja
atau determiner plus adjective, atau determiner dengan plus elemen-elemen yang lainnya, atau post modification. Post modificationnya yang mana? Apakah dia prepositional phrase atau dia relative clause atau yang mana? Nah, untuk saat ini, wah ada background ya. Untuk saat ini, sebelum kamu mencari ke sana, kamu tentukan dulu dari 10 kalimat ini mana yang masuk ke dalam noun phrase. Harus tahu dulu mana yang noun phrase. Contoh ya. Nomor 1, Kate's baby is crying. Mana yang sebagai noun phrase di sini? Kate's baby. Nah, setelah kamu menemukannya, kamu tentukan dia pre-modification kah atau post-modification. Kemudian nomor 2, the red hen ate her corn. Yang mana menjadi noun phrase? The red hen. Apakah cuma satu? Enggak kan? Her corn juga noun phrase. Maka kamu juga sebaiknya cari semua. Jadi jangan malas-malas. Kalau setelah dicari, kemudian diidentifikasi, silahkan kamu tanya ke saya langsung, boleh di Wapri, apakah benar latihan saya, supaya kamu juga yang mendapatkan koreksi lebih detail. Oke, nomor 3. This hateful child has given my best coat to Sally. This hateful child. Ini adalah subjeknya, maka ini adalah noun phrase kan? Kemudian dia melakukan aksi has given. Itu adalah predikat, berarti tidak masuk untuk diidentifikasi. My best coat to Sally. Nah, ini yang teman-teman harus ingat. My best coat to Sally. My best coat itu adalah noun phrase. Apakah to Sally ini gabungan menjadi whole lot semuanya noun phrase? Satu noun phrase, to Sally. To Sally ini adalah ada preposition to, kemudian ada Sally, ini adalah PP. Apakah PP ini bagian dari my best coat? Ayo coba tentukan. Harus diidentifikasi kembali. Kalau dia digabungkan jadi satu, dia bisa menjadi it, maka dia adalah satu kesatuan. Tapi kalau dia tidak bisa, berarti dia terpisah. Ya, kalau dia terpisah, berarti teman-teman hanya concern pada my best coat saja. Cari tahu deh my base code ini apakah dia pre-modification atau post-modification atau kombinasi. Di dalamnya ada pre-modification dan post-modification. Dan seterusnya sampai ke soal nomor 10. Oke? Dan ada lagi oleh-oleh berikutnya, exercise 2. Di sini kamu harus menggambarkan tree diagram. Ini tree diagram. Khusus 3 sentence ini harus gambarkan tree diagramnya sampai ke detailnya dulu. Nanti kalau teman-teman sudah bisa sampai ke hal yang paling detail, baru gunakan notated segitiga ya. Okay, I think that's all for today, for this week. I hope that you can understand our lesson today. I hope you can enjoy this lesson. Kalau kamu ada pertanyaan, don't hesitate to ask to me. You can contact me to WhatsApp or to Moodle UNAS. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.